Sobat Echa Media, kembali kita bertemu untuk membahas soal UTBK. Video ini adalah lanjutan dari UTBK SNBT Part 1, masih pada tes potensi skolastik bagian pengetahuan kuantitatif. Silakan sobat perhatikan terlebih dahulu soalnya, dan jika ingin mencoba untuk mengerjakan sebelum kita bahas, sobat dapat pause video ini untuk sementara waktu. Oke, mari kita bahas satu persatu. Soal nomor 11 ini berkaitan dengan matriks. Di sini terdapat dua matriks, yaitu matriks A dan matriks B, di mana kedua matriks ini adalah matriks 2 kali 2. Pertanyaannya adalah, berapa determinan matriks 3 kali impes matriks A dikali transpos matriks B? Langkah yang harus kita lakukan yang pertama adalah mencari hasil dari 3 kali impes matriks A dikali transpos matriks B sebagai berikut. Dan bagi sobat yang lupa atau belum memahami tentang matriks impes dan matriks transpos, simak pembahasan berikut. Pada matriks impes, jika matriks A sama dengan A, B, C, D, maka A impes sama dengan 1 per A kali D min B kali C. Matriks min D, B, C, min A. Atau A impes sama dengan 1 per A kali D min B kali C. Matriks D min B min C, A. Dan pada matriks transpos, jika matriks A, B, C, D, maka A transpos sama dengan matriks A, C, B, D. Melanjutkan pembahasan soal nomor 11, setelah kita memahami mengenai matriks invers dan matriks transpos, maka selanjutnya adalah kita harus ingat bagaimana cara mengalihkan dua matriks. Dengan hasil sebagai berikut, dan hasil akhir dari 3 kali impes matriks A dikali transpos matriks B adalah 11 min 7, 7, 8. Dan setelah kita mendapatkan hasil ini, maka sekarang langkahnya adalah dapat mencari determinan dari matriks tersebut. Sebagai berikut, determinan dari 3 kali impes matriks A dikali transpos matriks B adalah 11 kali 8, yang mana determinan adalah A kali D min B kali C. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Maka 11 kali 8 menjadi 88 dikurangi min 7 kali min 7 menjadi 49. Jadi 88 dikurangi 49 sama dengan 39. Oleh karena itu, determinan dari 3 kali impes matriks A dikali transpos dari matriks B adalah 39. Dan jawabannya yaitu D. Soal nomor 12 ini berkaitan dengan integral. Soalnya adalah nilai dari integral 0 sampai dengan 3, fungsinya 3x kuadrat plus 4x min 2 dx adalah Untuk menjawab soal ini, kita harus bisa mengintegralkan sebuah bentuk persamaan. Seperti pada soal ini, kalau kita mau mengintegralkan 3x pangkat 2, maka langkahnya adalah 3 dibagi 2 tambah 1, x pangkatnya 2 tambah 1. Jadinya 3 per 3 kan jadinya 1. Kemudian x-nya
yang pangkat 2 tadi tambah 1 menjadi X pangkat 3. Kemudian 4X diintegralkan menjadi 4 per 1 tambah 1. Karena X-nya pangkatnya 1, jadi 4 per 1 tambah 1. Kemudian X-nya jadi pangkat 1 tambah 1. Sehingga menjadi 2. X pangkat 2. Dan di min 2 diintegralkan menjadi 2 per 0 tambah 1. Karena X-nya kan pangkatnya 0. Jadi 2 per 0 tambah 1. Kemudian X tadi pangkat 0 tambah 1 pangkatnya. Menjadi 1 pangkat X-nya. Sehingga jadinya adalah min 2X. Jadi integral dari 3X pangkat 2 plus 4X min 2 sama dengan X pangkat 3 plus 2X kuadrat min 2X. Dan antara 0 sampai 3, sehingga kita masukkan angka tertinggi dulu, kemudian dikurangi dengan angka terendahnya, yaitu dari 0 sampai 3. Masukkan angka 3 ke dalam X menjadi 3 pangkat 3 plus 2 kali 3 pangkat 2 min 2 kali 3 min 0. 0 ini berasal dari 0 pangkat 3 tambah 2 kali 0 pangkat 2 min 2 kali 0. Nah, sehingga setelah kita hitung, hasilnya adalah 27 plus 18 min 6 min 0. Dan hasil dari soal integral berikut adalah 39. Dan jawabannya B. Soal nomor 13. Diketahui M adalah gradian garis 3X sama dengan 2Y min 5. P sama dengan 4M, Q sama dengan 6. Pertanyaannya adalah, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari nilai M. M adalah koefisien dari X pada persamaan Y sama dengan MX plus C. Dan pada persamaan 3X sama dengan 2Y min 5, maka perlu kita ubah posisinya menjadi 2Y sama dengan 3X plus 5. Dan kita harus menemukan nilai Y menjadi Y sama dengan 3 per 2X plus 5 per 2. Bentuk yang sekarang ini adalah bentuk Y sama dengan MX plus C. Maka gradien garisnya adalah M sama dengan 3 per 2, yaitu koefisien yang terdapat pada X. Setelah kita mendapatkan nilai M, maka kita bisa mencari nilai P, yaitu P sama dengan 4M. Dan 4 kali 3 per 2. Dan hasilnya adalah 6. Sedangkan Q nilainya adalah 6. Maka P sama dengan Q. Dan soal ini jawabannya adalah C. Soal nomor 14. Diketahui bahwa X sama dengan akar pangkat 3 dari 216 kali 1 per 2 dan Y sama dengan 16 kuadrat min 4 kuadrat per 8 kuadrat min 4 kuadrat. X, Y elemen bilangan real. Pernyataan di bawah ini yang pasti benar adalah: pertama, kita harus mencari nilai X. X sama dengan akar pangkat 3 dari 216 kali 1 per 2. Akar pangkat 3 dari 216 adalah 6, maka X sama dengan 6 kali 1 per 2.
dan hasilnya adalah X sama dengan 3. Kemudian Y sama dengan 16 kuadrat min 4 kuadrat per 8 kuadrat min 4 kuadrat. Perlu kita ingat bahwa ini adalah bentuk X kuadrat min Y kuadrat, yang mana X kuadrat min Y kuadrat sama dengan X min Y kali X plus Y. Dan hasilnya adalah 16 min 4 kali 16 plus 4 per 8 min 4 kali 8 plus 4. Maka hasilnya adalah 12 kali 20 per 4 kali 12. Kita melihat bahwa angka 12 di pembilang dan penyebut sama, sehingga memudahkan kita dalam perhitungan. Dan hasilnya adalah Y sama dengan 5. Maka X lebih kecil daripada Y, dan jawabannya pada soal ini adalah B. Ini adalah soal terakhir pada part ini. Jika X adalah banyak rusuk dalam limas yang memiliki alas berbentuk segi 6, dan Y adalah luas jajar genjang yang memiliki alas 2,67 dan tinggi 4,5, maka bagaimanakah hubungan X dan Y? Soal ini bertujuan untuk menguji ingatan siswa mengenai bentuk limas dan rumus dari luas jajar genjang. Seperti yang kita ketahui bahwa bentuk limas adalah sebagai berikut. Maka kita bisa mencari banyak rusuk limas segi 6, yaitu 12. Dan bentuk jajar genjang adalah seperti ini. Maka rumus jajar genjang adalah alas kali tinggi, yaitu 2,67 kali 4,5. Sama dengan 12,015. Maka terlihat sekarang bahwa X lebih kecil daripada Y. Dan jawabannya adalah A. Demikian pembahasan kita pada soal UTBK SNBT 142. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan kunjungi TikTok kami di @echamedia. Dan kita ketemu lagi di pembahasan SNBT part 3. Terima kasih.